kita akan mempelajari tentang sumber-sumber alkena dan alkuna. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sifat-sifat dari alkena dan alkuna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber senyawa alkana. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna itu jumlahnya sedikit di dalam minyak bumi dan gas alam ya. Kemudian adapun minyak bumi dan gas alam itu sangat banyak mengandung alkana. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan senyawa alkena dan alkuna? Ya, sedangkan komposisi atau jumlahnya dalam minyak bumi dan gas alam itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan alkana. Nah, alkena dan alkuna itu bisa diperoleh dengan cara mensintesis alkana menjadi alkena dan alkuna dengan cara cracking atau perengkahan. Jadi, senyawa alkena dan alkuna bisa diperoleh sumbernya melalui cracking atau perengkahan dari minyak bumi dan gas alam ya. Nah, selanjutnya proses dari cracking atau perengkahan tersebut bisa kita gambarkan melalui reaksi berikut. Jadi C2H6 atau etana kalau kita gambarkan dalam strukturnya, maka C mengikat C, terus ada 6 atom H yang terikat. Jadi di sini ada 2, di sini ada 6 H. Nah, selanjutnya kalau kita tuliskan dengan proses yang panjang, C2H6 ini dipanaskan, maka akan terlepas atom H-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi karena energi panas yang diterima oleh etana tersebut, sehingga 2 atom H-nya akan terlepas. Nah, selanjutnya, nah di sini kan di atom C yang 2 ini, nah itu ketika 2 atom H-nya lepas, berarti di sini tersisa, di sini ada 1 elektron, di sini 1 elektron. Nah, elektron yang di sini itu akan bergabung dan membentuk suatu ikatan. Jadi kalau kita gambarkan prosesnya, kita ulang dari sini ke sini, terus akan menghasilkan, nah seperti ini. Jadi di sini kan ada elektron, di sini juga ada elektron. Nah, selanjutnya elektron-elektron tersebut itu akan saling berikatan dan membentuk C2H4 atau metena ya. Etena. Nah, selanjutnya sini akan dihasilkan gas H2. Nah, jadi senyawa ini kan senyawa alkena ya. Berarti senyawa alkena itu bisa diperoleh dengan cara cracking atau perengkahan dari senyawa etana. Nah, selanjutnya kita lihat gas alam. Ya, gas alam itu bisa kita sintesis untuk menjadi senyawa alkena dan alkuna. Yang pertama kita tuliskan kembali reaksi yang sebelumnya, di mana kalau kita tuliskan secara ringkas berarti C2H6 atau etana. Ya, ketika dipanaskan itu akan menghasilkan senyawa etena ditambah dengan gas H2. Nah, selanjutnya senyawa apa saja yang bisa kita sintesis menjadi senyawa alkena. Jadi ini alkena dulu ya. Berarti C3H8. Kalau kita panaskan, jadi C3H8 itu adalah propana. Nah, ketika kita panaskan, maka di sini akan membentuk senyawa seperti berikut ini. Jadi, kalau kita tuliskan berarti jadi prosesnya sama seperti
pembentukan etana menjadi etena, di mana ada atom H yang lepas. Nah, selanjutnya elektron yang berada di atom C dan atom C yang lainnya itu akan saling berikatan dan membentuk ikatan rangkap. Nah, jadi dari alkana, yaitu propana, berubah menjadi, di sini atom C-nya berada di atom C nomor 1, ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 1, berarti namanya adalah 1 propena. Nah, ditambah dengan gas H2 yang lepas dari propana. Nah, selanjutnya, alkena juga bisa kita peroleh dari minyak bumi. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya contoh dari senyawa alkana yang bersuku tinggi atau rantainya panjang, yaitu C18H38. Ini kan 18, seperti 18. Kalau kita masukkan ke dalam rumus alkana, berarti 18 dikali 2 berarti 36 ditambah 2 menjadi 38. Nah, selanjutnya kita panaskan, maka akan menghasilkan senyawa alkena. Jadi di sini ada atom, di sini akan terjadi perengkahan. Jadi minyak bumi ini akan mengalami perengkahan menjadi 2 senyawa. Jadi ada senyawa alkena dan ada senyawa alkana. Jadi mana senyawa alkenanya adalah C2H4 dan C10H22 kalau kita tuliskan dengan rumus molekulnya, karena ini sangat panjang. Nah, di sini merupakan alkena. Nah, kita setarakan, berarti di sebelah ada C-nya ada 18, berarti di sini dihasilkan alkena sebanyak 4. Nah, terus di sini alkena, di sini namanya adalah alkana. Nah, bagaimana dengan alkuna? Alkuna juga bisa diperoleh dari gas alam dan minyak bumi. Ya, caranya gas alam itu contohnya adalah senyawa metana. Nah, senyawa metana ini kalau kita panaskan, jadi kalau kita panaskan pada suhu 1500 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan senyawa etuna. Jadi CH4 itu kan ada 4 hanya. Nah, selanjutnya hanya akan lepas. Jadi 2 atom hanya akan lepas dan ikatan C-nya akan, elektron yang berada di atom C itu akan kembali berikatan dan membentuk ikatan rangkap 3. Nah, ini dihasilkan 3H2. Terus ini kan C2, C-nya 2, terus H-nya ada 2. Ya, berarti 2. Kalau kita setarakan berarti C4, berarti C-nya ada 2. Terus 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2 berarti 8. Berarti sudah setara. Nah, ini namanya etuna. Selanjutnya, senyawa etuna juga bisa kita sintesis atau kita peroleh dari minyak bumi. Ya, minyak buminya contohnya adalah C4H8 atau tanah propana butena ya. Nah, ini kemudian bisa kita sintesis membentuk senyawa. Jadi ini senyawa etuna dan ini senyawa etana. Nah, selain dari gas alam dan minyak bumi, etuna juga bisa kita dapatkan atau kita sintesis melalui suatu karbit atau ya. Jadi karbit itu rumusnya adalah CaC2 atau kalsium karbida. Kita reaksikan dengan air.
Nah, selanjutnya akan dihasilkanlah senyawa etuna dan CaOH2. Jadi kalau kita tuliskan secara rumus molekulnya berarti C2H2. Nah, C2H2 kan kalau kita setarakan dengan yang di kiri berarti sudah sama ya. Di sini C-nya 1, terus OH-nya di sini 2. Di sini 2 kali 4 berarti 2 kali 2 berarti 4. Terus 2 ditambah lagi 2 di sini berarti 4. Pokoknya ada 2 juga berarti 2 kali 2 ya sudah setara. Nah, jadi itu. Jadi selain dari gas alam minyak bumi, senyawa alkuna juga bisa didapatkan melalui reaksi karbit dengan air. Nah, reaksi karbit ini atau senyawa karbit ini itu juga dimanfaatkan dalam dimanfaatkan ketika mengisi sebuah balon. Jadi balon itu biasanya berisi senyawa karbida yang direaksikan dengan air.